Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim Kreator. Kembali lagi bersama saya Izan Sadida. Di video kali ini saya akan jelaskan tentang layouting ya. Jadi tentang konsep layouting di dalam sebuah karya visual atau desain. Nah, layouting sendiri itu secara definisi adalah tata letak yang mempengaruhi alur baca. Jadi layout secara bahasa itu memang artinya adalah tata letak yang ini bisa memberikan pengaruh kepada alur baca audiens. Jadi intinya tugas seorang desainer adalah menentukan kalimat mana yang harus berukuran besar, sedang, dan kecil. Dan tidak hanya kalimat ya, objek yang mana juga harus ditentukan. Jadi ukurannya juga harus ditentukan, layoutnya, tata letaknya, penempatannya, dan segala hal yang berkaitan tentang objek tersebut harus difikirkan dengan sangat baik untuk mempengaruhi alur baca audiens. Dan hal tersebut akan sangat mempengaruhi pesan yang disampaikan oleh sebuah karya visual yang dibuat oleh desainer. Oke, kemudian kita langsung masuk aja ke contoh penerapan biar teman-teman bisa lebih jelas. Di sini saya memiliki objek kotak berwarna abu-abu, kemudian ada beberapa lingkaran. Nah, di sini saya ibaratkan lingkaran yang paling besar ini adalah lingkaran yang pasti akan dilihat pertama kali oleh orang yang melihat, oleh audiens. Nah, kemudian yang dilihat kedua oleh audiens adalah ini, yang berukuran sedikit lebih kecil daripada sebelumnya, kemudian yang ini, yang lebih kecil lagi, kemudian terakhir baru yang di kiri bawah ini. Jadi semakin besar objek, maka objek tersebutlah yang akan dilirik pertama kali oleh audiens. Biar lebih jelas, saya jelaskan lagi. Kita kasih contoh yang lebih konkret ya teman-teman ya. Nah, ini ada format poster ya. Ini layouting aja sih. Format posternya seperti ini. Dan inilah yang pertama dibaca oleh audiens. Kenapa? Karena ukurannya yang paling besar. Jadi untuk format tulisan yang paling besar itu lebih baik digunakan untuk headline karena memang headline atau judul itulah yang akan pertama kali dibaca oleh audiens. Jadi ini yang pertama dibaca, kemudian ukuran setelahnya, ukuran yang sedikit lebih kecil daripada sebelumnya. Yang ini, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, kemudian ini yang terakhir. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan dan benar-benar harus teman-teman pikirkan sebelum teman-teman mempublish karya desain yang sudah dibuat. Jadi nggak cuma tulisan ya, dan ini saya jelaskan bukan cuma tulisan aja, tapi juga objek, gambar, dan sebagainya itu benar-benar harus diperhatikan karena nggak mungkin kan audiens ini melihat informasi yang sebenarnya nggak penting, tapi itu malah yang dibaca yang pertama. Maksudnya seperti ini, judul itu kenapa harus huruf besar, kenapa fontnya harus, eh, mohon maaf, bukan huruf besar ya, kenapa ukurannya harus besar, karena memang font besar itulah yang mewakili objek apa yang pertama kali dilihat oleh audiens gitu ya. Jadi judul itulah yang pertama kali harus dilihat oleh audiens karena audiens pengen tahu judulnya apa dan kita juga pengen menyampaikan kepada audiens ini loh judulnya, ini loh headline-nya gitu. Kemudian yang kedua ini biasanya kalau di poster kajian ya, di poster kajian atau di poster seminar, ini ada judulnya, kemudian yang kedua ada informasi setelahnya, kemudian yang ketiga ini biasanya ada pemateri, kemudian ada tempat dan sebagainya, dan kemudian yang terakhir ini ada watermark atau footer ya, dari penyelenggara dan sebagainya. Jadi memang formatnya seperti itu. Silakan teman-teman bisa lihat di Google, teman-teman tinggal googling aja format poster-poster seminar atau poster-poster kajian yang biasa dipublish oleh seluruh akun-akun dakwah atau panitia-panitia seminar, teman-teman bisa lihat formatnya di situ. Dan ada lagi yang dinamakan dengan white space ya teman-teman ya. White space itu seperti ini. Ini ada gambar pertama dan ini ada gambar kedua. Nah, mana yang lebih nyaman untuk dilihat? Pasti teman-teman akan memilih yang sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan. Kenapa? Karena pertama fontnya lebih kecil dan lebih pas dibandingkan yang pertama ini ya, dibandingkan dengan gambar yang ini.
Dan yang kedua lebih enak dilihat. Dia memiliki white space di sini. Yang disebut white space itu adalah ini. Yang ada di sini, kemudian yang ada di sini. Maksudnya jarak antar objek dan antar apa nih ya, pojokan ya, antar tepi ya. Jadi kalau mepet seperti ini kurang enak dilihat gitu. Mungkin teman-teman ataupun para desainer tuh agak susah menjelaskannya gitu, menjelaskan kenapa kok lebih enak dilihat yang ini. Dan kadang-kadang pun saya yakin ya, saya secara pribadi yakin teman-teman pada saat melihat sebuah poster atau sebuah karya visual, teman-teman pasti ngelihat, oh ini kayaknya lebih bagus nih. Dan teman-teman nggak bisa menjelaskannya kenapa gitu. Nah ini adalah salah satu alasan kenapa white space itu diperlukan. Dan white space itu sebenarnya alasannya kenapa ini si poster kedua ini jadi bagus karena dia nggak terlihat apa ya, nggak terlihat ramai gitu. Yang poster pertama ini terlihat ramai ya karena terlalu mepet ke kiri. Yang poster kedua ini terlihat lebih renggang dan lebih lega aja. Jadi lebih enak dilihat seperti itu. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan dengan pandangan tersendiri kenapa kok yang sebelah kanan lebih enak dilihat seperti itu. Jadi ini lumayan penting untuk diketahui oleh seluruh teman-teman yang akan jadi desainer nantinya. Dan ini bisa dilatih dengan menggunakan jam terbang dan juga insting teman-teman sendiri. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan intinya poinnya adalah layouting atau tata letak sangat penting dalam sebuah karya visual karena sangat mempengaruhi estetika dan psikologi audiens yang membaca. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.